Kids, kembali lagi bersama Losa Meme dan Koko Kris di Glow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus mendengarkan dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kenapa kok? Hari ini Koko sedih banget loh sememe. Karena teman-teman Koko ninggalin Koko nih. Wah, jangan sedih kok. Koko tahu nggak? Ada loh satu orang yang selalu menemani kita, yaitu Tuhan Yesus. Oh iya ya. Jadi Tuhan Yesus selalu menemani kita. Oke deh, kalau gitu Koko nggak bakal sedih deh hari ini. Bener banget nih adik-adik. Yuk adik-adik, karena itu kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Teman Setia. Sambil bangkit berdiri dengan semangat ya adik-adik. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekali lagi kita ulangi lagi nih. Di terangnya Jadi karena Koko udah tahu kalau Tuhan Yesus selalu menemani Koko, jadi Koko ingin ngajak adik-adik di rumah untuk bersuka cita bersama. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Dia mengajar
adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa mentransfer ke rekening GKY Kebun Jeruk. Yang kedua, kita bisa men-scan kode QR yang ada di layar. Yang ketiga, kita bisa menyimpannya dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua kita yang beribadah secara onsite. Nah, adik-adik, sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami telah memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi kita katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Shalom kids yang ada dikasih Tuhan. Hari ini kita sama-sama bersyukur ya bisa kembali berjumpa di dalam ibadah hari Minggu. Kids, gimana kabar kalian? Lausrera berharap setiap kita terus sukacita dan penuh semangat. Wah, gak terasa ya kita udah di akhir bulan Februari. Kita udah ngapain aja ya di bulan Februari kids? Ngomong-ngomong, masih ingat nggak pelajaran 1 bulan ini yang kita bahas di dalam Glow Sunday School setiap minggunya? Ayo, ada yang masih ingat? Oke deh, sebelumnya Lausrera mau ajak setiap kita doa dulu ya. Mari kita berdoa ya kids. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur sukacita yang datang daripada Tuhan boleh kami rasakan. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh memberikan persembahan,
Dan saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami bisa mendengarkannya dengan kesungguhan hati dan firman-Mu ini boleh tertanam dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya. Tolong setiap kami agar kami bisa mendengarkan dengan kesungguhan hati dan kami boleh semangat ketika mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, 1 bulan ini kita udah ngomongin soal keluarga dari Bapak Abraham. Ia dengan istrinya yaitu Ibu Sarah. Ngomong-ngomong, siapa ya nama daripada anak Bapak Abraham? Ayo, ada yang ingat? Yang kemarin itu loh, ceritanya dia mau dipersembahkan, tapi ternyata itu adalah ujian daripada Allah untuk Bapak Abraham. Bener banget. Itu loh, Ishak. Kids, tahu nggak? Setelah Bapak Ishak bertumbuh menjadi anak yang dewasa dan besar, Ibu Sarah di usia 127 tahun akhirnya harus meninggal. Dan dia akhirnya harus dikuburkan di gua bernama Makpela. Kids, Bapak Abraham tentunya sangat sedih hatinya karena dia harus ditinggalkan oleh Ibu Sarah ya. Karena itu Bapak Abraham juga mulai memikirkan bagaimana ya kehidupan selanjutnya untuk putra yang dikasihinya yaitu Ishak. Lalu Bapak Abraham mencarikan deh pasangan yang baik untuk Bapak Ishak. Ada nih namanya Ibu Ribka. Akhirnya mereka pun hidup sebagai keluarga kids. Tetapi ya kids, ternyata mereka juga harus mengalami sebuah kehidupan yang naik dan turun. Gimana sih maksudnya lo serere? Iya kids, ternyata mereka harus hidup masih berpindah-pindah setelah Bapak Abraham juga ternyata meninggal. Iya, Bapak Abraham itu meninggal di usia 175 tahun. Akhirnya Ishak dan juga Ibu Ribka melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Kids, setelah Bapak Abraham meninggal, pernah ada loh kejadian di mana mereka itu harus kelaparan. Dan waktu itu Ishak sedang tinggal di daerah dekat orang-orang Filistin. Dan dia berjumpa dengan seorang bernama Abimelek kids. Awalnya Abimelek itu baik banget sama dia. Karena dia itu jadi kayak temenan gitu deh sama Bapak Ishak. Suatu ketika waktu Bapak Ishak lagi kesusahan, Abimelek ini menolong, memberikan tanah untuk bisa Ishak kelola, dan Ishak akhirnya menjadi sangat kaya. Bahkan ya kids, itu membuat orang-orang Filistin di situ menjadi iri karena melihat Bapak Ishak kok lebih sukses ya hidupnya daripada mereka. Karena mereka iri, mereka mengusir Bapak Ishak untuk tidak lagi tinggal di kota itu, tidak lagi tinggal di daerah Filistin. Mereka diusir. Bapak Ishak ngelawan gak ya kira-kira? Ternyata tidak kids. Bapak Ishak memilih untuk keluar dari tanah tersebut dan dia mencari sebuah tempat yang lain. Dia menggali sebuah sumur. Kenapa ya dia harus gali sebuah sumur? Kids, waktu itu belum ada tuh air mengalir dari keran. Jadi mereka harus ngegali sebuah sumur sebagai sumber kehidupan. Gimana mereka bisa menanam, gimana mereka bisa mendapatkan padi, gimana mereka bisa menanam tumbuh-tumbuhan untuk mereka makan kalau tidak ada air. Karena itu sumur itu jadi kunci penting daripada sebuah kependudukan. Waktu itu mereka pasti tinggalnya kan bareng-bareng ya, dan banyak orang yang ikut dengan Ishak. Maka butuh sekali sebuah sumur yang banyak airnya, yang bisa mengaliri dan jadi sumber kehidupan mereka. Akhirnya mereka ada di sebuah tempat. Tapi
waktu itu juga mereka diusir kids karena ada orang-orang Gera yang juga nggak senang karena sumur dari Bapak Ishak ini lebih mengalir, jadi rebutan deh mereka. Aduh, sama ya kayak kita, kalau ada makanan bisa aja rebutan sebagai kakak dan adik. Kids, kisahnya masih berlanjut nih. Bapak Ishak terus tetap semangat. Dia cari tempat lain, dia gali lagi sumurnya, dan akhirnya dia menemukan sumur yang Tuhan berikan untuk mereka. Kids, ini bagian dari mana Allah tetap mengingat janjinya kepada Bapak Abraham ya, bahwa keturunan Bapak Abraham akan terus diberkati Tuhan. Wah, Tuhan baik banget. Sumur yang terakhir ini dia diberikan nama sebagai sumur Rehobot. Saudara mau bacain ya kids dari Kejadian 26 ayat 22. Bapak Ishak bilang begini, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi Bapak Ishak akhirnya pergi deh di situ dan tinggal. Tapi ya kids, waktu malam-malam Bapak Ishak ini menjumpai sesuatu hal. Lalu saudara bacain ya kisahnya. Kejadian 26 ayat 24 berkata begini nih. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Wah kids, setelah Bapak Ishak melihat penampakan daripada Allah, dia langsung membuat mezbah dan dia menyembah Allah. Dia memberikan korban persembahan di sana. Kids, Ishak akhirnya tahu ya, ada Allah yang terus memberkati kehidupannya. Allah yang sama yang disembah oleh Bapak Abraham, yaitu ayahnya sendiri. Dan keesokannya hari ya kids, ketika itu ada orang-orang yang datang lagi kepada Bapak Ishak. Ternyata orang itu adalah Abimelek kids, yang waktu itu mengusir dirinya. Ngapain ya Bapak Abimelek ini datang? Ternyata kids, waktu mereka datang, mereka bilang kayak gini nih. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, yaitu Bapak Ishak, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, sehingga seperti kami tidak mengganggu kamu, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kids, ternyata orang-orang ini mau buat perjanjian sama Bapak Ishak. Wah, kenapa ya bisa kayak gitu? Lauser punya jawabannya. Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan Tuhan menunjukkan kepada Bapak Ishak bagaimana penyertaannya itu benar-benar terjadi. Akhirnya Ishak membuat dia perjanjian itu dengan Bapak Abimelek dan setiap orang-orangnya. Bapak Ishak akhirnya hidup damai loh kids. Dia juga menjamu orang-orang yang datang tersebut. Dia tidak kecewa, tapi dia mau terus ingat ada janji Tuhan yang boleh terjadi dan dia boleh rasakan. Kids, hebat banget ya Tuhan kita. Tuhan kita itu kalau udah ngomong soal janji, dia pasti menepati. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan bilang, dialah Tuhan yang maha kasih, maka benar loh kids, dia itu penuh kasih dan sayang kepada setiap kita. Ketika Tuhan bilang, untuk setiap engkau yang lagi susah dan berbeban berat,
Ayo datang padaku, maka aku akan memikul beban itu. Itu juga beneran loh kids. Ketika kita lagi punya masalah, kita bisa cerita datang sama Tuhan, dan kita pasti dapat kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari kita. Wah, hebat banget Tuhan kita ya. Saudara bersyukur banget boleh dipilih sebagai anak Tuhan. Gimana dengan kids yang ada di rumah? Pastinya juga sangat-sangat bangga dan senang ya. Kids, hari ini kita kembali mengingat bagaimana janji daripada Allah sampai ketika Abraham sudah tidak ada, tetap dijaga dan dibuktikan. Hebatnya Allah kita. Karena itu kids, saudara mau ajak setiap kita terus menyembah Allah, terus percaya kepadanya. Kalau kids sedang sakit hari ini, yuk datang minta kesembuhan sama Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan akan kasih kita kekuatan, Tuhan akan kasih kita hiburan, Tuhan akan kasih kita sukacita. Kids, Tuhan kita itu ajaib banget. Hari ini kita boleh mengingat ya, Tuhan yang sama yang ada dalam hidup kita adalah Tuhan yang baik, yang mengingat janjinya untuk setiap kita. Hari ini Saudara mau ajak setiap kita boleh mensyukuri hal tersebut. Yuk kids, kita sama-sama datang di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang begitu perhatian, yang terus memenuhi janji-Mu. Kami bersyukur kalau kami hari ini ada, itu juga bagian di mana Tuhan telah memberikan bukti janji yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami dipelihara, kami disayang, kami dipilih oleh Engkau. Hari ini kami mau terus berkata, kami mau percaya padamu, kami terus mau memberikan diri kami untuk Tuhan, dan kami mau bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami terus mengingat bagaimana Engkau Allah, ada Allah yang setia, yang baik dalam hidup kami. Berkati keluarga kami Tuhan, studi kami, dan kami mau berdoa terus untuk kondisi kehidupan saat ini, di mana virus corona masih ada. Tuhan, tolong berbelas kasihanlah agar setiap kami terus boleh bisa menjalani hari kami dengan bantuan dan pertolongan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids yang ada di rumah, hari ini Saudara punya kuis nih. Saudara kirimkan kuisnya melalui WhatsApp grup yang ada. Jangan lupa kids tolong isi ya untuk kuisnya. Saudara tunggu ya. Selamat hari Minggu kids, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Tetap semangat dan jangan lupa baca firman Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua, bye.